Oke, selamat siang, pagi, sore, dan malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di kesempatan ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga. Nama saya Gede Agung. Nama saya Herodion Krisnalani Timur. Nama saya Amil Maulana. Nama saya Sedang Adi Nugroho. Nama saya Arfian Dirgantara. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis studi kasus dengan topik dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor-ekspor Amerika Serikat dan implikasi bagi Indonesia. Dalam pemaparan ini, kami akan menganalisis isu tersebut melalui pendekatan pastel, yaitu dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang pertama ada politik. Oke, poin pertama ada mengoptimalkan kemitraan strategis. Memperkuat implementasi kemitraan strategis Indonesia Amerika Serikat yang telah ditingkatkan sejak 2015, tak hanya di bidang perdagangan tapi juga ekonomi, keagamaan, pendidikan, perubahan iklim, dan hubungan antar masyarakat. Aktif berdialog melalui forum bilateral seperti Trade dan Investment Framework untuk mengatasi isu-isu perdagangan. Yang kedua ada diversifikasi pasar dan produk ekspor, mengurangi ketergantungan pada satu pasal dengan memperluas tujuan ekspor ke negara-negara lain dan memperluas ragam produk ekspor Indonesia. Memanfaatkan peluang dari perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok untuk mengisi kekosongan pasar di Amerika Serikat untuk produk Indonesia. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing dan standar produk, meningkatkan kualitas inovasi dan sertifikasi produk ekspor agar memenuhi syarat teknis, sanitary, dan phytosanitary yang diterapkan dengan tujuan terutama Amerika Serikat. Memberikan pelatihan dan intensif bagi pelaku usaha agar mampu bersaingan secara global. Keempat ada advokasi untuk perpanjangan GSP, melobi pemerintah Amerika Serikat agar memperpanjang dan memperluas fasilitas GSP untuk produk Indonesia sehingga untuk Indonesia tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat. Yang kelima ada pemanfaatan kerjasama regional dan multilateral. Aktif dan inisiatif seperti Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Memperkuat peran dalam ASEAN, RCEP, dan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Yang keenam ada mitigasi hambatan non-tarif, membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan non-tarif yang seringkali menjadi halangan terutama ekspor Indonesia. Melakukan negosiasi teknik agar standar dan prosedur ekspor Indonesia diakui di pasar internasional. Next. Oke, masih dalam bidang politik. Di sini materi selanjutnya yaitu diplomasi ekonomi proaktif, di mana diplomasi ekonomi proaktif dapat meningkatkan diplomasi ekonomi baik secara bilateral maupun multilateral untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menjaga hubungan baik antara Amerika Serikat dengan negara-negara mitra lainnya, termasuk Indonesia. Kemudian berperan aktif dalam forum-forum internasional untuk memperjuangkan perdagangan yang adil dan terbuka. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan industri domestik, di mana industri domestik mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk ekspor agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian memberikan insentif dan perlindungan bagi industri dalam negeri
yang terdampak kebijakan proteksiosisme negara lain. Kemudian dalam sektor ekonomi, adanya diversifikasi pasar ekspor, di mana mengurangi ketergantungan pasar Amerika Serikat dengan memperluas ekspor ke negara-negara lain seperti di kawasan ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika. Kemudian memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara yang memiliki potensi pasar besar dan tarif impor yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya ada peningkatan daya saing produk lokal, di mana perlu adanya peningkatan kualitas dan inovasi produk dalam negeri agar lebih kompetitif di pasar global. Kemudian ada memberikan insentif kepada industri untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, ada penguatan diplomasi ekonomi, di mana melakukan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengecualian atau pengurangan tarif terhadap produk-produk tertentu, seperti memanfaatkan forum internasional untuk menyuarakan kepentingan perdagangan Indonesia. Yang selanjutnya ada pengembangan industri hilir, di mana industri ini dapat mendorong terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Kemudian ada membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan proses hilirisasi. Selanjutnya ada perbaikan infrastruktur dan logistik, di mana proses ini melanjutkan pengembangan infrastruktur termasuk program tol laut untuk memperlancar distribusi barang dan menurunkan biaya logistik. Seperti meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Yang terakhir, ada reformasi birokrasi dan regulasi, di mana hal ini menyederhanakan perizinan usaha dan meningkatkan transparansi untuk menarik investasi asing. Yang terakhir, mengadopsi regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0. Oke, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya bagian sosial, bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tarif yang diterapkan oleh Amerika terutama pada produk ekspor dari negara lain seperti Indonesia dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat melalui beberapa saluran. Pada poin pertama ada dampak pada tenaga kerja dan pendapatan. Yang pertama, risiko PHK. Sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur yang sangat bergantung pada ekspor ke AS. Selanjutnya, penurunan output manufaktur. Pada analisis Indef menunjukkan bahwa sektor manufaktur bisa menyusut secara signifikan yang berdampak pada pengurangan pendapatan pekerja. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan. Meskipun secara agregat perang dagang bisa meningkatkan pendapatan real, manfaat tersebut cenderung lebih besar dirasakan oleh kelompok berpenghasilan tinggi, sedangkan kelompok bawah tetap rentan terkena dampak negatif. Selanjutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan penurunan PDB nasional akibat tarif perkiraan 0,3 sampai 0,5% yang menurunkan pendapatan per kapita, memperbesar pengangguran dan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin. Lalu ada pada dampak harga dan inflasi. Yang pertama, melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan ketegangan tarif, menyebabkan kenaikan harga impor bahan baku dan barang konsumsi, serta kenaikan ini mendorong inflasi domestik, menurunkan daya beli masyarakat khususnya pada rumah tangga miskin. Selanjutnya, program sosial yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Yang pertama, insentif fiskal bagi pekerja dan industri. Dengan pembebasan BPH pasal 21, bagi pekerja sektor
terdampak agar pendapatan bersih tetap terjaga. Selanjutnya, insentif pajak dan subsidi produksi bagi industri eksportir guna menghindari PHK. Lalu ada penguatan jaring pengaman sosial dengan perluasan bantuan tunai langsung seperti program keluarga harapan dan bansos sembako. Juga pelatihan kerja dan program vokasi seperti kartu prakerja, balai latihan kerja untuk membantu pekerja terdampak pindah sektor atau memulai usaha baru. Lalu diversifikasi pasar dan transformasi industri untuk mendorong ekspor ke negara-negara non-AS dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Lalu mendorong sektor baru seperti teknologi hijau, pengolahan agro, dan sektor dengan nilai tambah tinggi. Lalu peningkatan infrastruktur dan efisiensi logistik untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, bagian teknologi. Yang pertama, pertimbangan bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi adopsi teknologi di Indonesia. Kebijakan tarif impor yang tinggi terhadap komponen dan peralatan teknologi dapat berdampak negatif terhadap inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Pada studi ERIA tahun 2020 menunjukkan bahwa peningkatan tarif maksa produsen untuk menggunakan komponen lokal yang berkualitas lebih rendah, sehingga menurunkan efisiensi dan nilai tambah produk. Akibatnya, perusahaan dan berinvestasi dalam pengembangan teknologi baru karena keterbatasan akses input berkualitas tinggi. Pada penelitian UI dengan Eka Ningtyas dan Andreessen pada tahun 2017 juga menegaskan bahwa perusahaan yang dilindungi oleh tarif tinggi cenderung mengurangi investasi R&D, hanya melakukan inovasi minimum untuk bertahan. Tapi sebaliknya, liberalisasi tarif justru meningkatkan investasi teknologi di sektor manufaktur. Selain itu, menurut Maulina dan Damayanti, penurunan tarif impor input menurunkan risiko kegagalan usaha dan meningkatkan daya saing industri. Secara keseluruhan, tarif tinggi dapat menghambat ekosistem inovasi, memperlambat transformasi digital, serta menurunkan kemampuan Indonesia dalam menyerap dan mengembangkan teknologi mutakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Oke, masih di dalam bidang teknologi. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global. Pertama, ada relaksasi tarif impor komponen teknologi prioritas, yang dimana pemerintah perlu menurunkan atau membebaskan bea masuk untuk input teknologi tinggi seperti semikonduktor, alat otomatisasi, dan perangkat ICT. Selanjutnya yang kedua ada insentif fiskal untuk R&D dan inovasi. Memberikan potongan pajak untuk belanja R&D. Contohnya seperti insentif 300% yang sudah berjalan, disertai evaluasi ketat agar dana benar-benar digunakan untuk inovasi. Selanjutnya ada pengembangan SDM dan infrastruktur digital. Di sini menyediakan pelatihan dalam bidang robotika, data science, coding, dan juga hal komputis lainnya. Juga membangun jaringan 5G dan data center nasional agar adopsi teknologi digital lebih merata. Langkah selanjutnya ada standarisasi mutu.
yang dimana menggabungkan kebijakan konten lokal dan dengan sertifikasi mutu dan standarisasi internasional. Lalu slide selanjutnya. Di dalam bidang lingkungan, dampak dari kebijakan tarif itu sendiri ada peningkatan intensif karbon domestik pada Kerry 2020. Kebijakan tarif era Trump tidak hanya berdampak ekonomi, tapi juga menciptakan inefisiensi lingkungan, yang dimana meskipun output ekonomi menurun akibat hambatan perdagangan, intensitas karbon atau emisi CO2 per unit output justru lebih meningkat. Dan yang kedua ada melemahnya komitmen lingkungan korporasi. Dalam industri semikonduktor, kebijakan tarif yang lahir dari konflik dengan Amerika Serikat Cina menyebabkan penurunan investasi perusahaan terhadap efisiensi energi dan inisiatif lingkungan. Ketegangan geopolitik dan tarif tinggi membuat perusahaan mengalihkan fokus dari keberlanjutan ke fasilitas bisnis jangka pendek. Lalu yang selanjutnya ada dampak marginal terhadap perdagangan energi global. Modal global memperlihatkan bahwa tarif impor bahan bakar fosil oleh negara-negara maju hanya sedikit menurunkan emisi karena efek substitusinya kecil. Sebaliknya, konflik dagang meningkatkan biaya energi dan ketidakstabilan pasokan yang pada akhirnya menghambat transisi energi bersih. Slide selanjutnya. Masih dalam bidang lingkungan. Bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dalam strategi pertumbuhan ekonominya? Yang pertama ada penerapan pajak karbon sebagai insentif inovasi hijau, yang dimana maksudnya pajak karbon terbukti efektif mendorong transisi energi dan pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Penerapan pajak ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, kedua meningkatkan penggunaan energi bersih, ketiga menghasilkan pendapatan negara yang dapat diinvestasikan kembali untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan, di mana yang direkomendasikan yaitu pajak karbon perlu dirancang secara inklusif dan adil. Lalu yang selanjutnya ada penguatan roadmap energi terbarukan. Aditya menekankan pentingnya roadmap kebijakan energi yang konvensif, mencakup harmonisasi regulasi lintas sektor, insentif fiskal seperti tax breaks, dan kemudahan pembiayaan proyek hijau, dukungan terhadap studi kelayakan teknologi baru, misalnya hidrogen dengan PLTN kecil, pengembangan SDM untuk menguasai teknologi baru. Yang ketiga ada kolaborasi publik, swasta, dan internasional. Inisiatif hijau memerlukan kerjasama lintas sektor seperti kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju, akses ke pembiayaan global seperti Green Climate Fund atau skema Just Energy, Transition Partnership atau GETP. Selanjutnya ada desain kebijakan perdagangan yang pro lingkungan. Jurnal-jurnal internasional menunjukkan bahwa kebijakan tarif dan proteksionisme berdampak negatif terhadap lingkungan, yang dimana kita harus menghindari tarif yang menghambat impor teknologi bersih, mendorong ekspor produk hijau, menyusun perjanjian dagang yang memasukkan klausul keberlanjutan. Selanjutnya, silahkan dipresentasikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan atau legal. Bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu dasar hukum domestik Amerika Serikat. Konstitusi AS Amerika Serikat pasal 1 memberi Kongres kewenangan untuk memungut tarif. Yang kedua, kemenangan tersebut sebagian dialihkan kepada Presiden melalui trade extension. Pada Section 232, Presiden dapat menaikkan tarif dengan alasan keamanan nasional. Contohnya tarif 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium yang diberlakukan oleh Presiden Trump. Trade Act 1974 pada Section 301 memberikan wewenang kepada United States
trade representatif untuk menjatuhkan tarif terhadap negara yang dianggap melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat. Poin kedua, kepatuhan terhadap hukum internasional atau WTO. Amerika Serikat merupakan anggota WTO dan serikat oleh GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, terutama pada pasal 1, yaitu mengharuskan perlakuan non-diskriminatif antar negara anggota. Yang pasal kedua, yaitu mengikat tarif maksimal yang disetujui sebelumnya. Pada poin kedua, WTO menemukan bahwa tarif tambahan Amerika Serikat terhadap produk dari Cina melanggar prinsip MFN dan melebihi tarif terikat, serta menolak dalih keamanan nasional Amerika Serikat dalam kasus DS 544 karena situasinya tidak tergolong darurat nasional. Kebijakan tarif unilateral Amerika Serikat telah menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan global, perang dagang, dan menurunkan kesejahteraan ekonomi. Slide selanjutnya. Langkah hukum yang dapat diambil oleh Indonesia di forum internasional adalah poin pertama, menggunakan instrumen hukum nasional, yaitu Indonesia dapat memanfaatkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 38, yaitu memberi dasar hukum untuk tindakan pembalasan, misalnya dengan memberlakukan tarif imbalan atau retaliatory tariffs. Yang kedua, regulasi anti-dumping dan safeguard untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor akibat kebijakan tarif negara lain. Poin kedua, yang menggugat WTO melalui Dispute Settlement Body atau DSB. Jika kebijakan tarif Amerika Serikat terbukti merugikan ekspor atau pasar Indonesia, pemerintah dapat yang pertama mengajukan konsultasi bilateral terlebih dahulu. Yang kedua, menggugat Amerika Serikat ke panel WTO dan menuntut bahwa tarif tersebut melanggar pasal 1 dan 2 GATT. Yang ketiga, jika menang, Indonesia dapat meminta kompensasi atau melakukan penangguhan konsensi. Poin ketiga, pendekatan kolektif dengan negara lain. Disarankan untuk yang pertama, berkolaborasi dengan negara ASEAN atau negara mitra seperti UE dan Cina untuk menyampaikan keberatan bersama. Yang kedua, mengirim nota diplomatik sebagai tekanan politik dan diplomatik ke Amerika Serikat. Yang ketiga, menyiapkan tim hukum khusus untuk memimpin strategi litigasi di WTO. Yang keempat, mencontoh presiden kasus seperti Cina, UE, dan Turki dalam DS 544 yang berhasil memaksa Amerika Serikat menghadapi putusan tidak menguntungkan di WTO. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai studi kasus dengan topik dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor-ekspor Amerika Serikat, dan implementasi bagi Indonesia. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sudah sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita bersama. Saya Gede Agung dan bersama rekan-rekan saya undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.